pada perkataan kaum Ahlus Sufi. Diitlakkan artinya digunakan perkataan kaum Ahlus Sufi itu, yaitu yang dimaksud dengan hadir hati kepada Allah, syuhud hamba Allah, menyaksikan mata hatinya kepada Allah, bahwasanya ia seolah-olah hadir di dalam hadrat Allah Azza wa Jalla, seolah-olah lah. Bagaimana kita bisa seperti itu supaya sholat kita bisa hadir hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwasanya ia seolah-olah hadir di dalam hadrat Allah Azza wa Jalla, yakni ingat di dalam hatinya pada tiap-tiap ketika atau setiap waktu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di luar sembahyang. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, kata Rasulullah. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, jadi kita yang paling diutamakan dalam salat, agar hati kita fokus seluruhnya, hati anggota kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsentrasi kepada Allah. Nah, jadi kita sebelum sembahyang tuh harus bujur-bujur hendak sembahyang, hendak menuju Allah. Jangan ada pikiran yang lain. Nah, mun kita hendak sembahyang, hendak makan atau hendak minum, sembahyang makin ada tangga. Apa saja yang kita ingatkan hendak sembahyang, maka itu datang. Karena ingatnya itu, fokus kita itu sudah terbagi. Jadi yang pertama, hudurul qalbi ilallah, pusatkan hati kita hendak menuju Allah sembahyang itu. Karena iman kita dan keyakinan kita yakin sudah bahwa menuju Allah itu pasti untung, pasti bahagia. Nah, kalau dibanding kita mengingat yang lain daripada Allah, mengingat makan, mengingat apa saja waktu hendak sembahyang, itu sifatnya sementara. Nah, itu adab yang pertama kita sembahyang, menghadirkan perasaan kita seluruhnya. Itu yang disebut dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 22, wa man aslama wajhahu ilallah wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya, hatinya, seluruh organnya kepada Allah, tuaman aslama, itu tunduk asalnya lah. Artinya tunduk dalam hal keadaan apapun. Seluruh organ kita, terutama hati kita, tunduk kepada Allah. Wa huwa muhsinun, wal hal, hatinya berbuat baik kepada Allah. Artinya apa berbuat baik? Jangan mengambil sifat Allah. Jangan merasa seorang nang sembahyang. Wa huwa najirun ilallahi binuri subhanahu wa ta'ala. Itu tafsirnya. Dia memandang kepada Allah menggunakan nurnya Allah, bukan kekuatan perasaan keilmuannya. Bukan karena ilmunya dia bisa sholat, tapi dia memandang Allah wa najirun ilallahi binuri subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi menggunakan nurnya, itu yang dimaksud muhsin. Itu secara hakikat. Tapi kalau secara zahir, muhsin itu berbuat baik. Berbuat baik yaitu dengan beribadah kepada Allah. Kalauan manusia berbuat baik, jangan menyakiti hati manusia. Wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa, kata Allah. Kadar gampangannya itulah informasi Allah. Ini habariah nih. Habar Allah wan hamba. Barang siapa seperti itu sudah memandang kepada Allah dengan nurnya, maka orang itu berpegang kepada tali Allah yang maha kuat, yang tidak akan terputus. Artinya dipelihara Allah.
wa ilallahi akibatul umur. Itu dalil bahwa kita disuruh, makanya dalam apa ngarannya doa iftitah Allahu akbar kabira wajjahtu, aku hadapkan mukaku. Itu yang disebut muka, tapi yang dikehendaki dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu menghadap Allah. Artinya anggota kita harus khusyuk, jangan bergerak yang bukan dari perintah sembahyang. Ini ada aja banu kita ada gata begaro, gata itu waswis. Waktu ada sembahyang ada gata-gata, sudah sembahyang di manakah pindah rasa macam-macam waswis. Nah itu kan ada khusyuk ngarannya. Berulang-ulang sampai 3 kali batal sembahyangnya menurut Imam Syafi'i. Jadi harus tahu kita. Itu yang dimaksud hadir. Hati hadir, anggota pun hadir, khusyuk dalam sembahyang. Supaya khusyuk tadi apa? Supaya diangkat Allah sifat basara kita, banyaki bajikir. Kina diberi anugerah itu. Nah, diberi anugerah oleh Allah. Makanya Abdul Qadir Jalani orang datang sidin sudah hal kita baca semalam. Datang orang berzina, kada menasihati sidin, banyaki bajikir sidin, mengucap la ilaha illallah. Datang pulang macam-macam nasihat, kada yang lain nasihat, baca la ilaha illallah. Itu aja amalannya. Karena apa ya Rasulullah? Man akhiru kalamihi, kawainya menyebut akhir katanya, akhir hidupnya mengucap la, man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadisnya. Hendak mati itu nak kawa mengucap la ilaha illallah, habis masuk surga. Bagaimana kita bisa menyebut la ilaha illallah hendak mati mun kada latihan waktu sehat? Kada kawa. Makanya 24 jam tuh ya 24.000 guru sakumpul. Ambil separuh 12.000. 12.000 ambil separuh 6.000. Ambil lagi orang awam dalam tafsir 300 kali dalam 24 jam paling sedikit. Tiga 300 kali itu paling 5 menit menang cepatnya tak. Nah, tapi jangan cepat lah. Haknya tuh harus merasakan ke hatinya. La ilaha illallah. Kan di hati nih kalau nang disakalah, disucikan. Haknya tuh harus dibarisi, jangan kada dibarisi. Jangan kayak orang berzikir yang berpalaksa tuh nang kadang-kadang lagi zikirnya. Lalu. Ya lah. Laju benar. Itu kada pas itu. Syariatnya kada pas nah. La ilaha illallah. La ilaha. Jadi ada 2 imam yang menyarankan itu. Ada sekonya Abu Hasan As-Sajali. Banyaki berzikirnya sih dan insyaallah diangkat kena. Dan ya orang itu pasti bertobat dengan maksiatnya. Nah, itu yang dikehendaki. Syuhud hamba Allah Ta'ala bahwasanya ia seolah-olah hadir di dalam hadrat Allah Azza wa Jalla. Yakni ingat di dalam hatinya pada tiap-tiap ketika akan Allah Ta'ala, dan pada tiap-tiap kelakuan memandang ia seseorang tadi akan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ucapan kita tuh asarum min fi'lillah. Ya kalau untung kita nak ucap. Jangan mengatakan kita itu tadi yang dimaksud memandang najirun ilallah binurihi subhanahu wa ta'ala. Ini kada dipikir lagi kita di pembicaraannya. Pikir sudah tahu beritaan. Harus naik sasaran terakhir. Harus makrifah kita kepada Allah kalau hendak selamat di akhirat. Dan inilah makam makrifah yang yakin.
Ma'rifatullah ta'ala dengan ainul yakin, dan dengan hakul yakin. Kita nih biar diandaknya ma'rifah yang yakin dulu. Ma'rifah yang yakin cukup sudah. Latihan, kena diberi Allah lagi, kena naik terus dengan amaliyahnya. Mun kaum mengalahkan imbah sembahyang 1000, ya, imbah sembahyang 1000, jadi maka sembahyang 5000 atau 1200, jadi 6000. Kada kawa apa kita kata nangarang kita orang awam ini kada kawa 40 hari nutpatan, tambahan 40 hari alakatan, tambahan 40 hari mudgatan. Lalu zikir itu menjadi mendarah daging. Makanya ini mensatukan khalwatnya juga 40 hari lah. Berarti 40 hari itu 40 hari nutfah air. Kita dijadikan dari air 40 hari, alaqatan 40 hari, tambah 120 hari menjadi mudghah. Dan dinamakan makam ini dengan makam musyahadah, yakni dengan mata hati, yakni senantiasa suhud akan Allah Ta'ala di dalam hati, yakni senantiasa menilik akan Allah Ta'ala dengan mata hati, yakni senantiasa ingat di dalam hati akan Allah Ta'ala. Dan dinamakan pula makam ini makam ihsan, yang tersebut di dalam sabda Rasulullah SAW, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ujar Rasulullah, dan ihsan, makam ihsan itu yaitu bahwasanya engkau sembah akan Tuhanmu, engkau sembahyang akan menyembah Allah akan Tuhanmu seolah-olah engkau melihat akan Dia Allah. Nah, ya kalau kita ini seolah-olah, karena kita kadang melihat. Kita tuh kada kau melihat. Nang kau melihat tuh sifatnya juga. Nang kau melihat tuh nurnya juga. Tadi najirun ilallahi binurihi subhanahu wa ta'ala. Itu panang kita ingatakan, jangan kita panah, dalam istilah bahasa lain tuh panah kita. Untuk mencapai itu ya namanya zikir banyak-banyak. Nangka itu ikam sembahyang yang sidin, ya Rasulullah, seakan-akan melihat Allah. Jelas mata kapil kita ini kita tahu, karena Allah tuh laisa kamitslihi syai'un, kada ada bentuknya. Kita hanya beriman kepada Allah tuh, bahwa tuh Allah tuh ada. Itu masih wujud kita yang melihat. Iman tuh masih wujud perasaan kita, bahwa kita beriman percaya Allah tuh ada, buktinya ada, ya awak kita nih contohnya, atau alam semesta. Itu iman kita. Tapi harus naik lagi. Karena yang bisa memandang zat Allah tuh sifatnya juga. Kadang-kadang ada sifatnya atau nurnya juga. Sedangkan sifat Allah itu sudah tajalli di awak kita. Arti jalin apa? Diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat itu. Sifat ma'ani dalam sifat 20. Nah, itu yang kita katakan. Makanya untuk mencapai ma'rifah itu harus sifat 20 dulu belajar. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Basar itu andaknya. Basar artinya melihat. Itu sifatnya. Sifat Allah. Jadi seolah-olah engkau melihat akan Dia Allah. Maka jika tiada engkau lihat akan Dia Allah, maka bahwasanya Ia Allah melihat akan engkau. Nah, itu makam muraqabah namanya. Nah,
yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Kalau sudah yakin Allah melihat kita, maka kita salat itu harus bujur. Khauf kita pada salat itu, pada saat sembahyang itu khauf dan takut kepada Allah. Kalau rukun kaulinya salah, rukun fi'linya salah, rukun kalbinya salah, karena Allah yakin kita melihat. Disinilah kita wajib membenarkan, membetulkan rukun yang 3 itu. Bacaannya harus dikontrol, jangan sampai salah. Kalau sudah muraqabah, sudah hati yakin bahwa Allah itu selalu melihat dengan aktivitas kita, pekerjaan kita. Itu maksudnya. Jangan asal-asalan baca Fatihah bujur-bujur, dirasakan menurut ilmu kita yang sudah kita belajar dengan guru. Kalau kita sama-sama baca Fatihah nang rakaat ketiga misalnya, ya, sama-sama kalau sesudah imam baca Fatihah, maka makmum baca Fatihah juga. Nah itu betul-betul dirasakan supaya bujur. Makanya imam itu disunatkan supaya berlambat membaca ayat, karena memberikan waktu kepada makmum supaya jangan tasawur, supaya jangan taimbai wan imam membaca ayat, supaya makmum itu fokus membaca Fatihahnya. Itu paling yang dilambatkan oleh Rasulullah bermandaknya. Waladhdallin amin. Beranai dulu. Imam apa gawian berzikirnya? Kadinya kosong bang. Berzikir. Kalau fikih menyuruh itu membaca ayat dalam hati apa yang cagar dibacanya. Itu fikih. Makanya ada yang banyak imam tuh bertahan apa-apa bacanya doa macam-macam lah. Ada orang yang lain tuh kadang-kadang napasnya digunakannya. Napasnya digunakan menghadang, memberikan waktu kepada makmum itu membaca Fatihah. Paling tidak separuh makmum itu membaca Fatihah. Paling tidak tuh. Hanyar imam membaca ayat. Karena kalau tak imbai, iya nang kada tapi kuat anunya bisa macam-macam tak. Nah, ini tugas imam supaya tahu. Karena sembahyang ini jadi ukuran yang paling utama. Nah, kalau sembahyang kita benar, maka semua ibadah itu akan diterima. Tapi kalau sembahyang kada beres, banyak salahnya, nang lainnya juga akan tertolak. Dan demikian lagi setengah daripada yang terlebih hampir jalan yang menyampaikan kehadirat Allah itu, yaitu jalan muraqabah. Yang kedua tadi itulah, muraqabah tadi. Yang yakin bahwa Allah itu selalu mengontrol dan melihat segala aktivitas kita, terutama di dalam salat. Dan yaitu beberapa bahagian seperti yang disebutkan Syekhuna Waliullah Al-Kamil Al-Mukammal Sayyid Syekh Muhammad Saman Qaddasallahu ruhahu di dalam risalahnya pada bicara muraqabah. Maka setengah daripadanya muraqabah itu yaitu muraqabah yang dinukil daripada Nabi kita Muhammad SAW dengan kaifiat bahwa duduk ia bersila serta menaruhkan kedua tapak tangannya atas dua lututnya dan menundukkan akan kepalanya serta menilik ia kepada pusatnya, kemudian menaikkan ia akan ismuz zat, yaitu Allah. Zikirnya nang mulai la ilaha illallah tadilah. Ini kisah bajikir inilah. Kisah bajikir. Nah itu adabnya menghadap kiblat, ada juga yang basila, ada juga yang duduknya tahiyat awal. Dengan napasnya. Nah jadi tarik napas. Tarik napas itu kan hu kalau lah. Hu Allah. Hu Allah. Sembahyang toh. Munya mendengarkan imam membaca, mun kada paham dibaca imam, gunakan napas. Waktu bernapas itu gunakan. Nah, dari napas saja Allah. Berarti fokus kita ingat dengan Allah.
Tapi pilihnya paham yang dibaca. Makanya yang kedua dalam sembahyang itu adalah at-tafahum ma'nal qiraah. Itu fikih lah. Kita harus semua apa yang kita baca tuh mengerti supaya waswis yang lain itu kada masuk ke hati. Muntung membaca hati menterjemahkan. Dengan kaifiat bahwa duduk ia bersila serta menaruhkan kedua tapak tangannya atas dua lututnya dan menundukkan kepalanya serta menilik ia ke pusatnya, kemudian menaikkan ia akan ismul zat yaitu ya Allah dengan napasnya ditarik waktu bernapas daripada pusatnya naik tadi cangga bawah lah itu, serta memejamkan ia akan kedua matanya kepada otaknya, padahal mengulang-ulang ia akan zikir itu di dalam hatinya seperti yang demikian itu, serta menahan ia akan napasnya sekira-kira kuasanya, kemudian dilepaskannya akan napasnya itu. Maka dimulainya seperti yang demikian itu hingga beberapa kali. Yang kayak Nabi melajari nih Sayyidina Ali nang talqin tuh. Gammit ainaka ujar Rasulullah, pajamkan matamu. Ya nang yang panjang la-nya tak. Wa maddaha la-nya dipanjangkan. Inilah setengah daripada zikir yang khafi, zikir yang tersembunyi. Lain zikir khafi yang di otak atik tuh lain. Zikir khafi. Ini haknya awan huruf pa batitik, khafi itu artinya tersembunyi. Dan yang terlebih segera menyampaikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, wa minat tariqi fi tahzibil akhlaqi an yugalliba ba'da sifatihi ala ba'din fayuraggibu fi as-sakhai wal judi wa biwasilati ar-riya'i liyatrukal bukhla wa hubbal amwal wa jama'aha summa ba'da jalika yatawajjahu ila riya payukmi'uhu bikuwati dinihi wal iqbali Allah ta'ala. Jadi kadang-kadang orang yang bersifat jutu dengan riya dulu lah, melatih riya dulu, biar aja riya. Artinya dan setengah daripada jalan membaikkan akan perangai itu, ini akhlak hati lah, bahwa ada dikarasi akan setengah sifat itu atas setengahnya. Artinya ada dikarasi sifat bakhil itu dikarasi dengan sifat riya. Ya kah? Biar aja riya dulu supaya bakhil itu hilang nak. Nyenang bakhil ini ngalih benar. Bila ada orang bersedekah, riya aja tuh jar. Ya kah? Adalah itu manusia riya aja tuh. Seorang kada mau lalu orang dipedahkan riya. Seorang sudah kada mau, orang pulang dipedahkan riya. Itu banget benar karannya. Kada cagar bagus akhlak nang itu. Nah. Belum kalamat sampai. Hah? Jam amatnya berbunyi pada hulu tuh ngalih benar. Lampu kuning lah.
maka digemarkan di dalam hatinya murah membelanjakan hartanya itu dengan sebab diriakan. Dengan sebab diriakan. Biar aja dulu Bapak ada padah kan Bapak. Ini melatih sifat bakhil itu supaya hilang. Karena katuhukan nangka itu diberi Allah anugerahnya hampir ya. Ya tadi orang disuruh Abdul Qadir Jalani nang maksiat aja pila datang sini banyak berzikir sini. Beberapa orang nang datang maksiat tuh nang berzina, khamar lah banyak berzikir sini. Ini modelnya kayak itu nih. Maka digemarkan di dalam hatinya murah membelanjakan hartanya itu dengan disebab diriakan. Ini diriakan, bukan ria. Kalau ria itu bisa berpanjangan gini. Biar aja dulu supaya meninggalkan ia akan bersifat dengan kikir. Nah ya kalau supaya kikirnya tuh kena semakin lawas semakin ampihnya kikir karena sudah terlatihnya. Bila inya kada bersedekah hatinya kada nyaman. Kayak orang beribadah aja, karena itu bagian ibadah. Kada nyamannya orang sakit itu kada nyaman, hatinya perasaannya kada nyaman. Hendak terus menolongnya. Nah, dahan kita kayak itu hatilah. Nya kada berpikir cagar kadada itu kada berpikirnya. Bila berpikir cagar kadada hilang Allah Taala tuan orang tak. Hilang tak. Keimanannya hilang. Seakan-akan Allah tuh kada ada lagi perbendaharaan harta. Tuh hati-hati. Nampilah hendak bersedekah tuh, karena kalau miskin jangan kayak itu. Itu diganggu oleh syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya kata Allah. Pelai kamu menunjuk dit, setan jangan kamu pakir kena. Kadahakun kita yakunu bakhilan dalam tafsir, maka kita menjadi orang bakhil. Karasi unjuk aja biar habis duit paribasanya. Nah, mun wanita itulah. Nah, harus berjuang dulu. Asal awak sehat aja. Bila kadang itu kadang harus berat dulu. Dan meninggalkan ia akan kasih akan harta. Dan meninggalkan ia akan menghimpunkan akan harta itu, yakni disukakan hatinya membelanjakan harta itu dengan sebab dikata oleh orang murah hati, dan dipuji oleh orang supaya dia murah sungguh-sungguh. Biar aja dulu puji orang. Maka apabila telah berperangai ia dengan murah hati, maka berhadap ia kepada ria itu, maka memecahkan akan dia dengan kuat agamanya, dan berhadap ia kepada ria itu dengan membelanjakan hartanya itu atas semata-mata karena Allah Ta'ala. Akhirnya hampir ria. Ini sudah terlatih. Nah, itu yang dihadapi adalah yang diberikan terutama keluarga yang dekat. Ini sering disampaikan supaya jangan salah. Supaya jangan salah. Dalam Al-Quran disebutkan penjelasan ayat nang surah Bani Israel, fa'atijal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil. Berikanlah oleh kamu keluarga yang dekat akan haknya, kata Allah. Haknya orang fakir miskin, saudara kita yang dekat, siapa yang dekat? Satu rahim dan satu hati. Dan sanak marina. Ini nama miskin lah. Wabnas sabil zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Yang demikian itulah menyerahkan ke keluarga yang nang sakit nang haknya tadi, nangka itulah bujujur menghendaki ridha Allah. Bila itu berarti kada diridai Allah. Wa ulaika humul muflihun kata Allah. Maka itu orang-orang bujur-bujur beruntung. Punya sudah habis keluarga, di pihak bapak, pihak ibunya banyak duitnya, hanyar warga jiran tetangga nang miskin, kakawanan nang miskin, silakan bagi supaya jangan tak salah ibadah kita ini. Punya zakat munjuk tak salah, wajib diulang. Pada gampangan kayak sembahyang juga harus wajib dikontak.
Itu ada 2 ayat dalam Al-Quran. Hadisnya apa? Al-muta'addi fis sadaqah kamani'iha, kata Rasulullah. Orang yang luput menyerahkan sedekahnya bukan kepada keluarga yang dekat, walaupun dia serahkan kepada orang fakir miskin, kamaniha, seakan-akan ia sendiri yang menghalangi pahalanya. Apa gunanya kita? Kita seorang yang menghalangi karena kita luput menyerahkan. Itu hadis dalam An-Nasihat Diniyah bab Jul Arham. Dan ini jarang dibaca. Sebab kalau dibaca ini kadang-kadang tuan gurunya kada kebagian. Habis sudah. On keluarga orang lah. Nah, wah ini banyak bahilah itu, nggak masalah. Bahilah itu keluar dari 4 mazhab. Sah tapi kada abdal. Melanggar ada beberapa mustahid. Kita dulu belajar guru sekompol bab fikih itulah. Tolong ya sidin, jangan zakat tuh jangan bahilah. Nyatakan jangan bahilah. Mun kematian silahkan bahilah. Karena sedikit-dikitnya mustahik zakat itu 3 dalam Al-Quran. Kita serahkan saikum, berarti kita akan mengalihkan mustahik yang 2 itu kepada seorang itu. Apalagi kalau berniat kita hendak memberikan zakat kita tuh untuk anak kita, orang tua kita, itu tidak sah zakatnya, itu yang diterangkan oleh Pak Haji Mukri Bahari. Nah, kita harus tahu, wajib tahu zakat tuh. Berniat kita dengan hilah itu kan dia diterima oleh seorang guru, itu sudah habis zakatnya, ampun guru itu dibulikakan pulang ampunnya, itu bukan zakat, itu sedekah sunat, itu bebas saja lagi membagi, ada masalah. Memberi kuitan karena wajib belanja kada apa-apa, itu artinya kada sah zakatnya karena ada niat seperti itu. Kalau Imam Ghazali, makanya Imam Ghazali itu kalau zakat itu ada zakat jahiriyah, ada zakat hakikat. Bila jasidin kita tuh masih sayang, ada dalam mengeluarkan zakat itu masih ada sayang, itu kada sah zakatnya, kada sah jasidin. Ini dalam kitab juz kedua ini sudah kita lewat. Kenapa? Berarti nang sayang kita tuh ada 2, masih ada harta, ada Allah Ta'ala. Maka nang wajib disayangnya tuh dicintainya Allah satu. Kada gampangan zakat ini rukun Islam yang ketiga. Wa aqimis salata wa ataz zakah. Kalau kada sempurna zakatnya sebaiknya kada sah, karena itu terkait, tidak terpisah salat dengan zakat. Sampai kah? Belum. Jangan tegang lah. Itu informasi. Maka apabila telah berperangai ia dengan murah hati, maka berhadap ia kepada ria itu, maka memecahkan akan dia dengan kuat agamanya, dan berhadap ia kepada ria itu dengan membelanjakan hartanya atas semata-mata karena Allah. Asalnya ria tadi dulu, ria dulu menggembirakan nafsunya, tapi akhirnya dicabut oleh Allah Ta'ala karena ia sudah menjadi bersungguh-sungguh menjadi keimanannya. Dia bersifat sakhiyun, pemurah. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan lagi ia berkata di dalam Ihya Ulumuddin, wa min lataifir riyadah anna nafsa ija kanat la tanju bitarkir raunati ra'san wa bitarki sifatin ukhra walan tasmaha bididdiha dab'atan payambagi an tungkala ila khuluqin mazmumin akhaffa minhu summa tungkala an jalika ila tergibi fil akhirah fakadzalika malam tasma nafsuhu bitarkil jah dab'atan payungkalu ila jahi akhaffa mimma huwa pih wa kadzalika sairus sifat. Nah, sampai di sinilah kita dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang hadirnya hati kita waktu sembahyang. Jadi kita ingat bujur, nak sembahyang itu bujur-bujur sembahyang dia katakan. Kemudian
masalah zakat tadi, memberikan harta itu kepada orang yang dekat dengan keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga Allah memberikan taufik kepada kita kaum praktikan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa. Ya kan. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqina bihaqqi hajjal majlis birahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina alhamdulillah. Sekali lagi kita pengajian lah. Sabtu Dudi lagi sekali insyaallah. Soalnya kita ini bisa hari Kamis kena puasanya. Nah, kalau Jumat pasti